Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Ramdan Yaya dari kelas A Manajemen Aset dengan NIM 1810248 akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Sebelumnya perlu kita ketahui barang milik daerah itu meliputi apa saja. Yang pertama, barang milik daerah itu dibeli dan diperoleh atas beban yang sudah tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Yang kedua, barang ini diperoleh menggunakan cara lain yang dianggap sah, yaitu diperoleh melalui mekanisme selain beban APBD tadi yang dianggap sah dan disetujui oleh kepala daerah. Di sini konteksnya adalah kabupaten, jadi kepala daerahnya adalah bupati. Yang berikutnya ada bentuk pengelolaan. Bentuk pengelolaan barang milik daerah atau BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan tentunya kepastian nilai. Nah, bentuk pengelolaan ini meliputi beberapa bentuk. Yang pertama, ada perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Yang kedua ada pengadaan, lalu ada penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah-tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan kebutuhan dan anggaran. Ya, perlu diketahui bahwa dalam presentasi ini saya akan menyoroti 3 bentuk pengelolaan aset daerah, yaitu perencanaan kebutuhan dan anggaran, penggunaan, serta pemanfaatan. Karena saya rasa 3 aspek tersebut merupakan aspek yang tak kalah penting untuk dibahas dan akan lama sekali jika dibahas semua. Jadi saya mengambil 3 bagian itu. Oke, kita masuk kepada perencanaan kebutuhan dan anggaran. Perencanaan kebutuhan itu merupakan kegiatan yang mana di dalamnya terjadi sebuah proses perumusan yang merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu atau yang telah dilakukan pada periode terdahulu dengan periode yang sedang berjalan ini untuk menjadi acuan dasar dalam melakukan atau mengambil kebijakan pada periode yang akan datang. Nah, sementara yang dimaksud dengan anggaran ini itu penyusunan, ya. Penganggaran itu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Jadi pada intinya perencanaan kebutuhan dan anggaran ini membahas atau merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah. Oh iya, perencanaan kebutuhan dan anggaran ini dibahas sebanyak 3 pasal dari 96 pasal yang terkandung dalam Perda ini. Perda ini terdiri dari 18 bab dan 96 pasal turunan di dalamnya. Nah, lalu bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan dan anggaran ini? Jadi, perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah-tanganan, dan penghapusan barang milik daerah. Seperti itu. Nah, perencanaan kebutuhan ini merupakan salah satu dasar nantinya akan dijadikan sebuah dasar bagi pegawai daerah atau perangkat daerah dalam mengusulkan pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan yang baru atau kita kenal sebagai istilah new initiative dan angka dasar atau baseline serta penyusunan rencana kerja dan anggaran pada periode berikutnya. Jadi nanti mekanisme dari perencanaan kebutuhan ini menjadi tolak ukur juga terhadap apa yang akan dilakukan di periode yang akan datang. Yang berikutnya mengenai penggunaan. Penggunaan ini dibahas sebanyak 9 pasal dalam peraturan daerah ini. Nah, penggunaan ini statusnya itu ditetapkan oleh bupati, yang mana bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah ini. Nah, bupati juga dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah atau bangunan dengan kondisi tertentu pula kepada pengelola barang. Nah, kondisi yang dikecualikan tadi atau kondisi tertentu tadi yang dimaksud itu seperti contohnya barang milik daerahnya itu tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas, seperti itu.
Yang berikutnya, penggunaan ini tidak bisa dilakukan pada beberapa jenis barang, diantaranya barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, dan barang hibah. Barang hibah itu barang yang dari awal, ya, sedari awal pengadaannya itu direncanakan untuk program hibah. Dan masih banyak barang lain mungkin nanti yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah atau bupati. Nah, dalam penggunaan ini, penetapan statusnya harus dilakukan dengan cara yang sah. Ya, penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan ini dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang atau pegawai daerah ya biasanya. Nah, uh, penetapan ini nanti ada beberapa stepnya, diantaranya penggunaan barang itu, fungsi pengguna barang atau pegawai daerah wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah atau bangunannya, termasuk barang inventaris, biasanya kendaraan atau alat-alat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi si pengguna barang atau pegawai tadi kepada bupati melalui pengelola barang. Namun di sini dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud yang telah jelaskan tadi, apabila tanah atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh bupati. Jadi ada pengecualian. Lalu penggunaan ini ternyata dapat dialihkan status penggunanya ya. Jadi barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lain atau pegawai dari satu pegawai ke pegawai lain, begitu mudahnya. Untuk penyelenggaraan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi berdasarkan persetujuan kepala daerah, ya bupati yang disini dimaksud. Nah, pengalihan ini status penggunaan ini dialihkan atas dasar inisiatif dari bupati biasanya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pengguna barang terdahulu atau si pegawai terdahulu untuk ini harus akan saya alihkan kepada pegawai yang lain dan kamu biasanya mendapatkan yang baru seperti itu. Dan tentunya terdapat sanksi jika terdapat pelanggaran dalam urusan penggunaan barang milik daerah ini. Nah, sanksinya berupa apa? Jadi, pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan, bahkan kendaraan inventaris, yang notabene aset tersebut tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi si pegawai. Jadi, jika kendaraan itu tidak digunakan dan tidak dikembalikan, maka bupati akan memberikan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan. Seperti itu. Yang selanjutnya terkait pemanfaatan. Pemanfaatan ini dapat diartikan sebagai pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tupoksi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah atau pekerja tadi, atau untuk optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Nah, bentuk pemanfaatan aset atau barang milik daerah ini macam-macam bentuknya. Di antaranya ada sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, serta kerjasama penyediaan infrastruktur. Yang pertama mengenai pemanfaatan tadi ada sewa. Nah, sewa barang milik daerah ini dilaksanakan terhadap tanah atau non-tanah. Maksudnya begini, barang milik daerah itu berupa tanah atau non-tanah yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada bupati. Ataupun barang milik daerah selain tanah dan non-tanah tadi bisa berupa barang inventaris seperti itu. Lalu, barang yang disewakan ini dapat disewakan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam perda tersebut bahwasanya barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain. Maksudnya ya seperti itu. Nah, jangka waktu sewa barang milik daerah ini di Perda nomor 3 tahun 2017 ini di Kabupaten Cilacap diberlakukan paling lama 5 tahun. Namun jangan khawatir, ini bisa diperpanjang. Yang selanjutnya ada pinjam pakai. Pinjam pakai ini dilakukan guna mengoptimalkan barang milik daerah yang belum terpakai dan menunjang pelaksanaan pemerintah daerah.
Nah, seperti itu. Jadi, pinjam pakai barang ini dilaksanakan antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah lain biasanya, atau antara pemerintah pusat. Nah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah biasanya seperti itu. Untuk jangka waktunya sendiri di Perda nomor 3 tahun 2017 ini jangka waktu untuk pinjam pakai barang milik daerah di Kabupaten Cilacap itu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali saja seperti itu. Lanjut, ada kerjasama pemanfaatan. Nah, kerjasama pemanfaatan ini sebenarnya tujuannya itu untuk mengoptimalkan daya guna barang milik daerah serta meningkatkan pendapatan daerah atau penerimaan daerah ya. Nah, kerjasama pemanfaatan ini dilakukan ketika terdapat ketentuan yang memang mengharuskan itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan sebuah kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. Di antaranya tidak cukup tersedia dalam anggaran APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang daerah tersebut. Yang kedua, misalnya mitra kerja dalam kerjasama pemanfaatan ini ditetapkan melalui tender, kecuali barang milik daerah yang sifatnya khusus dapat dilakukan penunjukan secara langsung oleh bupati. Dan ketentuan berikutnya sepertinya mengenai proses pembayaran. Jadi mitra kerja ini yang ingin melakukan kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ke rekening kas umum daerah atau ke kas rekening umum daerah Cilacap seperti itu. Selanjutnya next ya, ada bangun guna serah atau bangun serah guna. Jadi bangun serah guna atau bangun guna serah ini dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati ya. Bangun serah guna ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan ya, dilakukan ketika beberapa pertimbangan penting telah diputuskan. Di antaranya si pengguna barang itu memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam rancangan APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Jadi sebagaimana dijelaskan tadi bahwa pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pengelola barang melalui persetujuan bupati. Dan jangka waktunya ini lumayan lama, yaitu 30 tahun setelah perjanjian bangun serah guna ini ditandatangani. Nah, dalam bangun guna serah atau bangun serah guna ini terdapat aturan main yang mana dilakukan dengan tata cara dan aturan yang sah. Contohnya, selama jangka waktu pengoperasian nih, mitra dari bangun guna serah ini wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum setiap tahunnya. Yang besarnya itu ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang mana tim tersebut dibentuk oleh bupati. Yang kedua, mitra ini wajib memelihara objek bangunan tersebut atau bangun guna serah tersebut, serta dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankannya. Ya, berupa tanah atau hasil bangun guna serah yang langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Begitu aturan mainnya. Jadi setiap tahun si mitra ini wajib membayar kontribusi ke kas daerah, dilarang menggadaikan, menjaminkannya dan lain sebagainya. Selengkapnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017. Selanjutnya ada kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, objeknya ini tanah atau bangunan dan selain itu. Jadi, kerjasama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah ini dilaksanakan terhadap barang milik daerah berupa tanah atau bangunan pada pengelola barang, serta barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang atau selain itu, ya selain tanah dan bangunan itu. Nah, untuk mitranya sendiri atau jaringan kerjasamanya,
Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah ini dilakukan antara pemerintah daerah Cilacap, ya, Pemda, bersama dengan badan usaha misalnya. Nah, badan usaha ini terdiri dari PT atau perseroan terbatas, BUMN, BUMD, atau koperasi. Dan ternyata jangka waktu atas kerjasama penyediaan infrastruktur ini lebih lama dari yang sebelumnya kita bahas, yaitu selama 50 tahun ya, yang paling lama ini untuk jangka waktunya. Dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antar pihak seperti itu. Nah, dalam kerjasama penyediaan infrastruktur ini tentunya ada aturan main yang mengikat di dalamnya, yaitu diantaranya dilarang meminjamkan, menggadaikan, dan yang lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan daerah. Jadi mitra kerja itu dilarang untuk meminjamkan, menggadaikan, atau memindahtangkan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama itu ya. Jadi tidak boleh. Dan mitra kerja itu wajib memelihara objek kerjasama penyediaan infrastruktur itu dan barang hasil kerjasama penyediaan infrastruktur, serta aturan itu dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan. Jadi kalau ada kelebihan keuntungan itu bisa dilimpahkan seperti itu. Kelebihan keuntungan tersebut itu diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai, atau kita sering mengenalnya dengan istilah clawback seperti itu. Oke, terima kasih dan mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi atau tidak adanya pembahasan secara keseluruhan, karena memang banyak sekali yang harus dibahas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.